aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 9 Juli 2020 berjudul Allah Sedang Berbicara. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 45 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam doa dan percakapan, sendirianlah Yesus dalam kehidupannya di dunia ini menerima hikmat dan kuasa. Biarlah orang-orang muda mengikuti teladannya dalam mencari saat yang tenang pada waktu subuh dan waktu senja untuk berhubungan dengan Bapa mereka yang di sorga. Dan sepanjang hari biarlah mereka mengangkat hati mereka kepada Allah. Pada setiap langkah jalan kita ia berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, janganlah takut. Aku akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sekiranya anak-anak kita dapat mempelajari pelajaran-pelajaran ini pada tahun-tahun permulaan mereka, maka betapa kesegaran dan kuasa, betapa kegembiraan dan kemanisan akan memenuhi kehidupan mereka. Inilah pelajaran yang hanya dapat diajarkan oleh dia yang telah mempelajari. Hanya oleh karena banyak sekali orang tua dan guru yang mengaku mempercayai firman Allah, sementara hidup mereka menolak kuasa firman itu, sehingga pengajaran kitab suci tidak mempunyai pengaruh yang lebih besar kepada orang-orang muda. Kadang-kadang orang-orang muda harus dibawa untuk merasakan kuasa firman. Mereka melihat betapa berharganya kasih Kristus. Mereka melihat keindahan tabiatnya, kemungkinan satu kehidupan yang diserahkan kepada pelayanannya. Tetapi sebaliknya mereka melihat kehidupan orang-orang yang mengaku untuk menghormati hukum-hukum Allah, tentang betapa benarnya perkataan yang telah diucapkan kepada Nabi Yeskiel. Umatmu berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Yeskiel 33 ayat 30 dan 31. Adalah satu hal memperlakukan Alkitab sebagai satu buku petunjuk moral yang baik, yang perlu diperhatikan sejauh tetap sesuai dengan semangat zaman dan kedudukan kita dalam dunia. Adalah satu hal yang lain untuk menghormati Alkitab. Itu sebagaimana adanya. Firman Allah yang hidup. Firman yang merupakan hidup kita. Firman yang membentuk perbuatan kita, perkataan kita, dan pikiran kita. Menahan firman Allah sebagai suatu perkara yang kurang daripada ini berarti menolaknya. Dan penolakan ini oleh orang-orang yang mengaku mempercayainya adalah merupakan penyebab utama keraguan-raguan dan ketidakpedulian terhadap agama di kalangan orang muda. Banyak orang bahkan pada waktu kebaktian tidak menerima berkat persekutuan yang sejati dengan Allah. Mereka itu terlalu tergesa-gesa dengan langkah yang terburu-buru. Mereka mendesak masuk ke dalam lingkaran hadirat Kristus yang mengasihi, mungkin berhenti sejenak pada batas-batas kesucian, tetapi tidak menunggu nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal dengan guru ilahi. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 244 dan 246.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan di pagi hari ini oleh karena kebenaran firman-Mu mendatangkan berkat bagi kami semua para pendengar yang setia di pagi hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa bagi tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami cintai ini. Kiranya hikmat sorga, akal budi Tuhan berikan kepada mereka di dalam melayani para pasien yang terdampak COVID-19. Biarlah pelayanan mereka akan memberikan yang terbaik, dan biarlah para pasien dengan kuasa Tuhan mereka dapat memperoleh kesembuhan. Bapa di sorga, hamba juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan hikmat sorga di dalam pelayanan dan tanggung jawab mereka. Hamba juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik yang sedang libur saat ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kau cukupkan kebutuhan mereka, rahmat-Mu menjadi milik bagian mereka, dan lebih daripada itu mereka juga bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan kepada mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga bersyukur dan melayani Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersuka cita